Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita mau sama-sama merenungi setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi maupun lepas pribadi. Tema pada saat hari ini adalah penyembahan. Menyembah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menghormati dengan mengangkat sembah atau memuja atau proskununtas dari kata proskoneo, artinya worship. Jadi menyembah atau menjadi penyembah berarti memiliki sikap yang merendahkan diri serendahnya di hadapan yang disembah. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di saat keadaan daging kita sedang tidak baik, sikap menyembah kita harus tetaplah sama, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Bahwa sudah dikatakan di dalam roh berarti berlawanan dari daging. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita harus menghilangkan keakuan kita dengan merendahkan hati, supaya Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Bagaimana setiap kita meletakkan semuanya hanya untuk hadirat-Nya, hanya untuk memuliakannya. Suatu contoh kondisi yang sering kita alami yaitu kondisi hati. Jadi pertanyaannya, apakah pujian penyembahan kita itu menjadi suatu korban atau sacrifice? Baik atau buruk keadaan kita tetap menyembah Dia. Kita tetap menyatakan kebaikan Tuhan meskipun itu berlawanan dengan kondisi kita. Inilah yang namanya korban pujian. Menyembah itu terjadi pertukaran hati. Kita menyerahkan hati kita dan Bapa mencurahkan isi hatinya buat kita. Namun terkadang dari kita lebih suka bicara tentang Tuhan daripada kita sendiri berbicara sama Tuhan. Tidak ada yang salah saat kita bicara tentang kebaikan Tuhan, bicara tentang Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa. Tetapi penyembahan yang sebenarnya, penyembahan yang benar itu lahirnya dari tempat yang tersembunyi, dan dampaknya itu dapat dirasakan di tempat yang terlihat. Daud tidak ada yang lihat. Daud cuma punya 2-3 ekor domba. Setiap hari ketika Daud menyembah, yang dilihat cuma 2-3 ekor domba. Keadaan Daud pada waktu itu, ayah ibunya meninggalkan dia. Pada hari penting, Daud tidak dianggap dan dilupakan. Suatu kondisi yang tidak enak. Tapi orang yang mencintai hadirat-Nya itu diperhatikan sama Tuhan. Mata Tuhan terarah sama orang yang cinta hadirat-Nya. Kalau kita tidak cinta hadirat Tuhan, kita sedang keluar dari rencana Tuhan. Karena kalau kita melekat sama Tuhan, intim dengan Dia, sifatnya juga akan melekat ke kita. Pada saat hari ini, lewat setiap penyembahan kami Tuhan, walaupun kondisi hati kami pada saat hari ini tidak menentu, tapi kami mau belajar untuk tetap menyembah-Mu, memiliki sikap hati yang sama
untuk menyatakan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Keadaan di luar boleh buruk, keadaan di luar boleh tidak baik, tapi kami mau tetap menyatakan Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan merindukan Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan memasukkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin banyak hal di luar sana yang kami lakukan. Kami berbicara tentang Tuhan. Mungkin di luar sana kami banyak melakukan pelayanan-pelayanan. Oh, pada saat hari ini Tuhan, kami mau mendasari sebelum kami melakukan suatu hal banyak di luar sana. Kami mau mendasari Engkau terlebih dulu Tuhan. Kami mau mencintai pribadi-Mu terlebih dulu Tuhan. Kami mau mencari hadirat-Mu terlebih dulu Bapa. Kami tidak mau mencari berkat, kami tidak mau mencari mujizat. Kami mau lebih lagi mencari pribadi-Mu karena kami rindu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau menyatakan bahwa kami rindu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Untuk lebih dalam, untuk mengandalmu, Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lebih lagi kami mau nyatakan Tuhan, kami mau bawa setiap kerinduan kami Tuhan. Bapakku rindu
kehidupan kami adalah untuk tetap menyembah-Mu Tuhan lewat setiap keadaan kami. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menyadari betul bahwa setiap kehidupan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu setiap harinya Bapa. Kami perlu penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mungkin yang kami hadapi di depan tidak mudah Tuhan. Mungkin kami mengalami kondisi hati yang berbeda-beda, tapi kami mau Tuhan untuk tetap memiliki sikap hati menyembah yang benar di hadapan Tuhan, dengan roh dan kebenaran di dalam Tuhan. Biarlah sikap hati kami menyukakan hati Engkau Tuhan. Pada saat hari ini Bapa, biarlah Engkau penuh di dalam setiap kehidupan kami, lewat setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mungkin di luar sana kami boleh melakukan banyak hal pekerjaan Tuhan, tapi kami mau mendasari dengan benar terlebih dulu Tuhan. Kami mau mencintai Engkau terlebih dulu Tuhan. Kami mau mencintai hadirat-Mu terlebih dulu Bapa, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah hari makin hari kami bisa merendahkan setiap hati kami untuk Engkau lebih masuk dan berbicara bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Berbicara lebih bagi setiap kehidupan kami, berbicara lebih bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berikan kami apa yang dunia tidak bisa berikan, sehingga kami boleh melihat kasih Tuhan lebih besar dari apapun juga, sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami mau beraktivitas Tuhan, biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu, Engkau sendiri yang berbicara lepas pribadi bagi setiap kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.